gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayeni Amsa, nomor induk mahasiswa 21121489, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk rutin yang akan dilaksanakan pada kelas 6 dengan materi membaca surat Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah, karena pada pagi ini kita sudah dapat hadir kembali di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, siapa di antara anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah. Dah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, sebelum mulai, tolong diperiksa kiri kanan apakah ada sampah. Lihat di sampingnya, apa ada sampah? Sudah bersih? Sudah, ya. Nah, kemudian pada pagi ini seperti biasa, sebelum belajar kita biasakan membaca surat pendek. Nah, sebelum baca surat pendek, silakan ketua pimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Sadaqallahul
Nah, semoga kegiatan kita pada pagi ini mendapat pahala dari Allah, menjadi berkah ilmu yang kita pelajari hari ini, mudah kita cerna. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu yakin Ananda Ibu semua ini sudah pasti belajar di rumah ataupun di TPQ tentang surat Al-Kafirun. Iya, belajar di rumah ada? Ada? Ada. Nah, Ibu yakin itu Ananda semua sudah mempelajari bacaan surat Al-Kafirun. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang membaca surat Al-Kafirun. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah silahkan perhatikan ke depan. Nah, ini siapa yang bisa membaca? Silahkan Denis baca kompetensi dasar yang pertama. Memahami makna dengan surat Al-Kafirun dengan benar. Nah, kompetensi dasar kita adalah memahami makna surat Al-Kafirun dengan benar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah membaca surat Al-Kafirun dengan jelas dan lancar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah setelah Ananda semua nanti mengamati PowerPoint, kemudian mendengarkan video pembelajaran, dan setelah Ananda Ibu semua berdiskusi, diharapkan Ananda semua dapat mengetahui yang pertama, asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Kemudian Ananda bisa mengkategorikan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, setelah itu Ananda diharapkan mampu membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini akan dilaksanakan, nanti Ibu akan menayangkan PowerPoint dan kamu perhatikan ke depan. Setelah itu kita melaksanakan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok nanti Ananda semua perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman kamu, dan teman yang lain dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Nah, kemudian di akhir pembelajaran nanti akan kita adakan evaluasi untuk mengetahui pemahaman kamu tentang membaca surat Al-Kafirun. Nah, ada paham semua? Ada, paham. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin tanya terlebih dahulu, siapa di antara anak-anak Ibu yang sudah tahu surat Al-Kafirun? Coba tunjuk tangan. Yang sudah hafal surat Al-Kafirun angkat tangan. Iya, 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang ya. Nah, silakan turun kembali. Nah, siapa yang mau membacakan surat Al-Kafirun angkat tangan, ayo. Ibu ingin tahu bacaan surat Al-Kafirunnya dulu. Ya, silakan. Ana, baca, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk Ana. Ya, bagus. Nah, itu tadi salah satu dari kamu, berarti baru ada 4 orang yang sudah bisa membaca surat Al-Kafirun. Nah, sekarang silahkan perhatikan ke depan.
Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu artinya adalah, siapa yang tahu arti surat Al-Kafirun? Al-Kafirun itu artinya apa? Ya, silahkan Kori. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, silakan tepuk tangan untuk Kori. Bagus. Nah, kemudian surat Al-Kafirun itu merupakan urutan yang keberapa dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Surat yang keberapa? Ya, 109. Jadi surat Al-Kafirun itu dalam Al-Quran terdapat pada urutan yang ke-109. Nah, diturunkan di kota mana surat Al-Kafirun? Siapa yang tahu? Ya, Agung silakan, Nak. Ya, diturunkan di kota Mekah. Nah, kalau surat yang diturunkan di kota Mekah itu namanya tergolong surat Makkiyah. Ya. Kemudian surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? Ayo, siapa yang tahu? Nah, silahkan. Berapa ayat? 6 ayat. Ya, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Nah, ini adalah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Siapa yang mau membaca? Silahkan. Aulia silahkan baca asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tawaran kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta dan kedudukan atau pangkat asalkan Nabi Muhammad SAW mau menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menuruti keinginan atau tawaran kaum kafir Quraisy. Tepuk tangan buat Aulia. Ya, nah, Ibu ulang lagi. Nah, surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya adalah pada waktu itu Nabi Muhammad diberi tawaran oleh orang kafir Quraisy. Nah, apa bunyi tawarannya? Nabi Muhammad ditawar untuk ikut menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy. Ditawari setahun ini Muhammad menyembah Tuhannya nenek moyang orang kafir Quraisy. Nanti di tahun depan orang kafir Quraisy menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Nah, berdasarkan itu turunlah surat Al-Kafirun bahwa agama atau ajaran tauhid itu tidak boleh dicampur adukkan. Nah, jadi itu sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nah, lanjut yang berikut. Nah, ini coba perhatikan, ada kelihatan dari belakang? Ini adalah bacaan surat Al-Kafirun. Bacaan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Nah, silakan perhatikan ke depan. Kita baca bersama-sama mulai dari Bismillah sampai ayat ke-6. Ya, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala antum a'bidum ma abattum
Nah, itu tadi bacaan dari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Nah, Ibu yakin di antara anak-anak Ibu semua ini ada yang sudah fasih membaca, ada yang masih terbata-bata, ada yang sudah benar tajwidnya, ataupun masih ada yang belum tahu dengan ilmu tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun ini. Nah, selanjutnya ini kita simak ini bacaan yang benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abidun ma a'budu. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, sudah tahu kan perbedaan yang kita baca tadi bersama-sama dengan yang kamu dengar sebentar ini murotal dari surat Al-Kafirun. Nah, dari pembacaan surat Al-Kafirun tadi ada ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu artinya ilmu yang mengatur tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, ilmu tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun itu yang harus kamu ketahui adalah yang pertama namanya qalqalah. Siapa yang bisa membaca qalqalah itu artinya apa? Angkat tangan. Ya, Ana silakan, Nak. Dengan huruf qalqalah yaitu dal, Oh. ko, jim, ba. Nah, ya, tepuk tangan untuk Ana. Ya, qalqalah itu artinya adalah memantulkan bacaan apabila bertemu dengan salah satu huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Nah, qalqalah itu juga terbagi dua. Yang pertama namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu artinya qalqalah yang berada di akhir kalimat. Nah, jadi huruf qalqalah yang 5 ini terletaknya di akhir kalimat. Nah, itu disebut dengan qalqalah kubro. Yang kedua namanya qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro itu artinya qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Nah, huruf qalqalah yang 5 ini terletak di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat. Nah, itu ada 2, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Nah, paham itu tentang qalqalah? Paham. Nah, yang kedua adalah ikfa. Nah, siapa yang mau membaca ikfa itu artinya apa? Angkat tangan. Ya, silakan Denis. Ikfa adalah menyamarkan bunyi pasti atau tangan dengan cara tertentu apabila berkaitan dengan salah satu huruf ikfa yang 15 itu ta, sa, jim, dal, dal, dal.
syarsyun sod dot to zo fa kof kaf. Nah, jadi ikfa artinya adalah menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin. Tanwin itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa arti tanwin? Nun tanwin itu artinya adalah baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Nah, tuh menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan cara berdengung apabila dia bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 16 ini. Apa dia huruf ikhfa itu? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Nah, apabila salah satu huruf ini bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka bunyinya berdengung dan disamarkan. Itu hukum bacaannya namanya ikhfa. Nah, kemudian ada pertanyaan untuk ikhfa? Paham? Paham, bagus. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu idgham bi gun. Nah, siapa yang bisa membaca? Ya, silahkan. Idgham bi guna apa, Nak? Guna yaitu menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf setelahnya dan dibaca dengan berdengung. Huruf idgham bi gunah yaitu ya, waw, mim, nun. Nah, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, idgham bi gunna. Idgham bi gunna itu artinya berdengung. Nah, idgham yang membacanya itu dengan dengung, yaitu menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf setelahnya dan dibaca dengan cara berdengung. Nah, hurufnya itu adalah ya, waw, mim, dan nun. Nah, jadi itu kira-kira hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama apa tadi? Siapa yang masih ingat? Yang pertama, ayo. Siapa pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi hukum tajwidnya? Kola. Yang kedua? Ikhfa. Yang ketiga? Idgham bi gunnah. Nah, kemudian waktunya berdiskusi. Nah, nanti masing-masing kamu akan Ibu beri lembar kerja satu per kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti silakan kamu susun potongan-potongan ayat yang nanti akan Ibu bagikan satu kelompok, satu amplop potongan ayat. Surat Al-Kafirun itu disusun ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 6. Kemudian tentukan mana dia hukum tajwidnya, mana yang qalqalahnya, mana yang ikhfanya, mana yang idgham bi gun. Nah, paham? Paham. Nah, ini satu per kelompok. Silakan. Silakan dibuka amplopnya, ditempel di kertas ini. Nanti Ibu akan menilai kerjasamanya dalam diskusi kelompok. Jadi kerjakan semua hasil diskusi itu secara bersama-sama. Ya, Ibu kasih waktu berdiskusi 20 menit. Silakan kerjakan. Urutkan ayat 1. Nah, itu ada judulnya. Judulnya di atas ditempel. Susunan ditempel. Yang lain cari potongan-potongan ayatnya yang benar.
Mulai dari ayat pertama. Nah, ini kan ada kol-kola. Nanti ditempel di bawahnya. Mana yang kol-kola itu? Misalnya di bawah ini contoh. Ini contoh ya. Nah, Kang, Bud dan kol-kola kan. Nah, di bawah itu ditempel kol-kola. Paham? Nah, cara menempel hukum bacaannya paham? Nah, ini ada hukum bacaan, ada kol-kola, ada izhar. Nah, cari di sini mana yang mengandung kol-kola. Nah, kalau contoh di sini Bud itu kol-kola. Nah, nanti di bawah Bud itu ditempel ini. Nah, paham? Dah? Menempel hukum tajwidnya di bawah ayat. Mana yang idgham, mana yang ikhfa. Lanjutkan. Bekerja sama dan di bawah antum ditempel ikhfa. Sudah selesai diskusinya? Ya, silahkan angkat hasil diskusi masing-masing kelompok. Tunjukkan. Ya, angkat. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 angkat. Kelompok 2, Denis angkat. Ya, kelompok 3. Sudah selesai? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang masing-masing kelompok membacakan, mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-temannya, dan kelompok lain silakan mengoreksi, menanggapi, atau memberikan tambahan dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri perwakilannya membacakan hasil diskusinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafal Quran Surat Al-Kafirun. Susunan potongan Quran Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin izhar wala antum Terus, qalqala ma a'budu terus. idkham bi kunna abidum ma ikhfa wala antum qalqala ma a'budu. Nah, sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ada tanggapan dari kelompok 2 atau 3? Dari hasil diskusi temannya tadi ada yang benar, ada yang salah, atau ada yang kurang? Silakan, ada yang menanggapi? Ya, Denny, silakan kelompok 1. Apa yang mau ditanggapi dari kelompok 1 tadi? Salah, Bu. Yang mana yang salah? Dan antum keliru. Wala antum dari kelompok 1. Wala antum itu apa hukum bacaannya tadi? Izhar. Yang benarnya apa? Ikfa. Jadi hukum bacaan yang terdapat dalam ayat wala antum itu hukumnya adalah ikfa. Jadi kelompok 1 itu wala antum hukum bacaannya ikfa, bukan izhar ya. Itu tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Nah, sekarang setelah kamu menyelesaikan tadi berdiskusi, tentu Ibu yakin Ananda semua sudah paham dan sudah bisa membaca surat Al-Kafirun. Sudah paham hukum tajwidnya yang ada dalam surat Al-Kafirun itu. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan membaca surat Al-Kafirun ini? Angkat tangan. Kesimpulan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-9 dalam surat ini surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Beri tepuk tangan untuk berkah. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu ulangi lagi. Surat Al-Kafirun itu artinya adalah orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kemudian surat Al-Kafirun itu terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Nah, diturunkan di kota mana surat Al-Kafirun? Di kota Mekah. Nah, kemudian hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun itu adalah yang pertama, apa tadi? Qalqalah. Yang kedua ada ikfa dan yang ketiga ada idgham bi gunnah. Nah, sampai di sana apakah anak-anak Ibu paham? Paham. Baik. Oke. Nah, sekarang silakan disimpan di laci masing-masing. Untuk mengetahui pemahaman kamu tentang materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Nanti silakan dijawab sendiri-sendiri soal yang Ibu bagikan ini. Masing-masing kerjakan. Hah?
sekarang mari sama-sama kita koreksi soal yang pertama. Setiap surat dan ayat Al-Quran mempunyai sebab diturunkannya. Demikian juga dengan Quran surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun adalah jawabannya. Ini yang bertanda merah. Siapa di antara anak ibu yang menjawab ini tadi? Angkat tangan. Iya, berarti semua jawaban kamu benar ya. Bagus. Jadi jawaban nomor 1 nilainya 100. Berarti ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, silahkan kamu nanti di rumah dihafal kembali surat Al-Kafirun. Bagi yang belum hafal, minggu depan kita cek hafalannya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak, baik. Untuk pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu senang? Ya, mudah-mudahan kegiatan belajar kita, semangat Ananda semua tetap terus seperti ini dalam setiap pembelajaran. Ada yang mau bertanya sebelum ibu tutup? Tidak, baik. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.